secara aturan, secara ketetapan hukum bahwa keputusan MK itu mengikat. Suka dan tidak suka itu kita harus terima. Jadi seharusnya setelah keputusan MK itu tidak ada gugatan-gugatan yang lain. Dan seharusnya dengan keputusan MK itu, mari kemudian para kontestan atau para pelaku atau para aktor yang sudah terlibat sudah layaknya mengakui keputusan atau hasil pemilu serentak tersebut. Dan walaupun kita melihat masih ada riak-riak ya, yang namanya saja kontestan, ada yang puas, ada yang belum puas. Ya, seharusnya mari kita bergandeng bahu membangun bangsa ini, dan sudah jelas hasil keputusan 02 itu yang menang. Walaupun di Aceh yang menang adalah 01. Kita juga harus terima keputusan itu. Ya, bukan berarti kemudian masyarakat Aceh maunya pilihan masyarakat Aceh itu mereka mau mengeneralkan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia juga memilih seperti pilihan masyarakat Aceh. Itu nggak bisa. Namanya aja pilihan. Ya, berbeda-beda pilihan, kita tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan. Kesempatan sudah diberikan dan masyarakat Aceh juga telah memilih pemimpin. Itulah pilihan yang terbaik buat masyarakat Aceh. Dan kalaupun misalnya pilihan kita itu berbeda, kemudian mari kita terima keputusan itu, dan selanjutnya mari kita memberi kesempatan pada yang terpilih untuk membangun bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Jadi saya berharap dengan diskusi ini mudah-mudahan ya banyak hal yang pengetahuan dan informasi-informasi terkini yang kita dapat. Mudah-mudahan juga nanti dari kelompok ini bisa membuat satu rekomendasi ya dari hasil keputusan ini, hasil diskusi ini, atau mempublikasi di media terkait dengan hasil diskusi ini. Mudah-mudahan juga menjadi masukan nantinya pada masyarakat kita atau pengambil kebijakan yang ada di Aceh maupun nasional. Yang pertama dilakukan dalam undang-undang pemilu adalah semua pejabat negara yang menjadi peserta pemilu harus mundur dari jabatannya. Itu baru fair. Karena apa? Setelah dia mundur daripada jabatannya sebagai pejabat negara, maka apapun yang melekat daripadanya, baik itu TNI, Polri, fasilitas negara lainnya, sudah selesai. Artinya tidak ada kontradiksi di situ. Jadi yang harus kita salahkan bukan MK-nya. MK-nya sudah sesuai dengan prosedur undang-undang, sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Yang salah di sini adalah rekomendasi atau proses-proses kontradiktif yang terjadi dalam hukum. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Cuman ini ya fleksibilitas dalam hal politik. Karena seperti yang kita ketahui, politik itu selalu berbicara tentang konflik of interest, selalu berbicara tentang konflik kepentingan. Apapun dilakukan untuk mencapai kepentingan politik, apalagi orang-orang politisi yang bermazhab Machiavellian. Jadi kata Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince, Sang Penguasa, dia mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada yang namanya moral, dalam politik itu tidak ada yang namanya agama. Moral selalu berbicara tentang baik dan buruk, agama selalu berbicara tentang baik dan buruk, estetika selalu berbicara tentang baik dan buruk. Tapi politik tidak berbicara baik dan buruk, politik hanya tentang menang atau kalah. Maka manipulasi boleh, berbohong boleh, menipu boleh, korupsi boleh, apapun boleh dilakukan menurut Machiavelli ketika itu dalam proses tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, apakah 02 menerapkan mazhab Machiavellian? Kita wallahu alam. Ada gium hukum lagi yang mengatakan bahwa fiat justitia ruat coelum, bahwa sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi ketika Anies sudah melihat ketidakadilan, ya, ketidakadilan yang bagaimana? Kalau menurut Aristoteles itu keadilan itu adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan yang dimaksud oleh Aristoteles itu ada dua ya, keseimbangan dalam numerik dan keseimbangan dalam proporsional.
Keseimbangan numerik itu keseimbangan dalam satu unit. Misalnya kita sebagai satu warga negara, sesama warga negara kita mendapatkan hak hukum yang sama. Misalnya kita sebagai anak, kita mendapatkan hak kasih sayang yang sama dari orang tua kita. Sedangkan keseimbangan proporsional adalah tentang porsi-porsinya masing-masing. Tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan porsinya masing-masing itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan, kenapa etik-etik ini, kenapa ketidakadilan ini terjadi sahabat-sahabat sekalian? Ini adalah semua ulah daripada ketidakgerakan daripada masyarakat itu sendiri, bukan ulah politisi. Ini adalah ulah daripada kediaman kita, kediaman mahasiswa. Ini adalah ulah daripada kita menormalisasi sesuatu. Kita menormalisasi dinasti, kita tidak gerak, kita hanya diam. Kita sudah masuk kepada fase-fase individualisme. Kita sudah masuk kepada fase-fase apatis. Kita sudah terkena bandwagon effect. Jadi pada tahun 1848, ya, itu ketika pemilihan presiden Amerika Zachary Taylor, itu ketika itu kampanyenya Zachary itu melalui sirkus. Dia ikut-ikut sirkus. Jadi ternyata itu berhasil sehingga diikuti oleh orang-orang sekarang. Jadi bandwagon effect. Jadi bandwagon effect ini bahasa gaulnya FOMO. Tahu FOMO nggak? Fear of missing out. Takut ketinggalan tren. Nah, inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam gerakan sosial mahasiswa. Jadi intinya yang mau saya katakan adalah mahasiswa sekarang, pejabat-pejabat kampus dan ormawa itu bermental pejabat-pejabat di pemerintahan. Buat program-program kegiatan yang bersifat seremonial, duduk di depan kasih sambutan. Tapi tidak ada kepikiran untuk membuat gerakan sosial yang besar. Sehingga inilah yang menjadi dasar penguasa untuk supaya kita diamkan aja mahasiswa itu. Kita diamkan aja, kita buat sesuka hati, toh mereka nggak akan bergerak. Proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu merupakan hal yang sangat biasa terjadi di negara Indonesia. Sebab itu merupakan mekanisme konstitusional yang bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang dalam artian adalah orang-orang yang terkait atau orang-orang yang berperkara di pemilu itu sendiri. Bahkan dari tahun 2003, sejak Mahkamah Konstitusi diciptakan, setiap pemilu, setiap yang kalah itu pasti mengajukan banding atau bisa dibilang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, dan ini merupakan hal-hal yang sangat biasa. Namun pada tahun ini terjadi beberapa hal yang sangat menarik dan bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana ada beberapa hakim yang dissenting opinion. Dan dissenting opinion ini sebagaimana bisa kita jelaskan secara umum bahwa dissenting opinion ini adalah pendapat berbeda beberapa hakim terhadap mayoritas hakim yang memutuskan sebuah perkara. Di mana pada hasil Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu ada 3 hakim yang dissenting opinion. Di situ ada Arif Hidayat, ada Eni Nurbaningsih, dan Sadil Isra. Ketiga hakim ini berpendapat bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh 01 dan 03 ini bisa dipertimbangkan, bahkan bisa diterima dan lain sebagainya. Sedangkan 5 hakim yang lainnya secara tegas menolak seluruh gugatan 01 dan 03, sehingga keputusan akhirnya adalah hasil pemilu tetap resmi dan Prabowo Subianto bisa dilantik sebagai presiden selanjutnya. Dan ini juga hal yang sangat menarik teman-teman sekalian, sebab dengan adanya dissenting opinion ini bisa mengukuhkan bahwasanya ada sesuatu yang aneh di pemilu kali ini. Ada yang beranggapan bahwa 3 hakim ini mewakili ada beberapa mayoritas masyarakat yang beranggapan bahwa adanya kecurangan terhadap pemilu itu sendiri, termasuk dari politisi bansos, kemudian adanya penggerakan aparatur negara, adanya dan lain sebagainya yang menjadi isu-isu yang berkembang beberapa waktu yang lalu. Tetapi menurut pandangan saya adalah sebagai seorang akademisi, sebenarnya kita adalah orang yang berada di garda terdepan, sebagai orang yang bisa mencerahkan masyarakat umum bahwasanya disinilah diuji yang namanya kedewasaan dalam berpolitik. Kita dituntut untuk dewasa, kita harus bisa menerima hasil yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu memiliki hasil yang final and binding, di mana keputusannya itu mengikat dan harus dilaksanakan. Walaupun sebenarnya ada beberapa mekanisme lainnya yang bisa dilakukan oleh para paslon
untuk menggugat hasil pemilu itu sendiri, salah satunya ke PT UN yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Partai PDIP Perjuangan. Dan ini merupakan hal yang sangat biasa terjadi di dalam mekanisme konstitusional kita. Bahkan inilah salah satu bukti bahwasanya sebenarnya politik di Indonesia ini sangat hidup. Sangat-sangat hidup. Dan sebagai anak hukum, asas dasar saya adalah kita harus menghargai yang namanya putusan pengadilan. Itu adalah dasar utamanya. Karena mereka lah yang memiliki kewenangan dan kita yang memberikan kewenangan tersebut kepada mereka untuk memutuskan sebuah perkara. Dan semuanya sudah dilakukan sesuai dengan asas-asas peraturan itu sendiri. Mulai dari transparan, kita bisa melihat berbagai macam dinamika di dalam rapat secara langsung karena disiarkan secara langsung. Kemudian hasil pemilunya, siapa-siapa aja yang dissenting opinion, siapa yang menerima juga kita tahu semuanya. Jadi tidak ada yang dilanggar di dalam itu. Walaupun sejauh ini belum ada, mana tahu nanti bakalan ada diselidiki lagi oleh MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mana kita tahu. Yang jelas sejauh ini masih sesuai dengan prosedural yang terjadi. Ketika media ini terganggu, ketika media ini sudah bias ataupun sangat-sangat rusak, mau bagaimanapun politisi tersebut, baik atau jahat, tetap akan rusak. Nah, sebagai salah satu contoh nih, jika ada politisi yang mungkin sudah baik ini dunianya, dia sudah baik, dia juga suatu visinya, misinya juga sudah baik. Namun, media dia memframekan ini sebagai sesuatu yang jahat ini, sesuatu, aduh, jangan pilih dia, ada ini, ada ini, ada ini, ada itu, yang sudah diframekan sama media. Jadilah suatu politisi tersebut jahat. Sama seperti yang sekarang, ketika media memframekan suatu politisi tersebut sebagai imut, sebagai gemoy dengan membuatlah live streaming dan lain-lainnya, kita juga tiba-tiba merubah stigma kita ini. Kita tiba-tiba merubah sebuah pandangan kita terhadap politisi tersebut. Jadi bagaimana tiba-tiba saya yang tidak melek dengan politik, saya yang tidak melek terhadap apa-apa yang berkaitan dengan politik tersebut tiba-tiba mau nih masuk, mau nih melihat-melihat, mau nih tiba-tiba berkecimpung dengan politik itu sendiri. Yang bagaimana kita bisa lihat sekarang gitu. Kan sangat-sangat mudah, sangat-sangat susah maksudnya kalau misalnya kawan-kawan nih tetap duduk di kafe ataupun tiba-tiba di warkop itu membahas tentang politik. Jujur. Nah, tiba-tiba ada yang nyenggol, bagaimana keadaan politik kita sekarang? Terdengar membosankan kan? Politik itu membosankan. Mungkin itulah pandangan yang kita rasakan sekarang. Nah, namun tiba-tiba keluarlah meme yang beredar, keluarlah tiba-tiba Anies joget nih di atas sungai contoh, atau mungkin apalah yang kawan-kawan terima, mungkin sama juga seperti situasi bagaimana Jokowi itu mungkin dilihat sebagai Naruto dan juga sebagai anaknya itu mungkin dilihat sebagai Boruto. Nah, sama seperti itu, bagaimana modifikasi tersebut sendiri sedang merajalela di Indonesia. Kenapa bisa moe? Kenapa bisa imut? Nah, ini berangkat semua dari bagaimana Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu yang sudah kena kalah dan sangat banyak ini kan beredar pada Jepang ini rusak. Kenapa tiba-tiba kita bisa lihat sekarang Jepang itu sebagai negara yang maju? Kenapa bisa tiba-tiba Jepang itu udah sangat-sangat tinggi masyarakat kita karena modifikasi tersebut juga. Bagaimana sangat masyarakat Jepang sendiri itu melihat sesuatu hal yang imut itu sangat tinggi nilainya daripada timbang hal-hal yang kritis ataupun hal-hal yang memasukkan critical thinking tersebut sendiri. Tidak ada salahnya teman-teman untuk berstatement ataupun beropini. Itu tidak ada salahnya. Seperti diskusi publik yang kita lakukan sekarang. Kita bisa beropini, kita bisa mengkomentari, tapi komentar kita bukan untuk membatalkan keputusan hakim ya, tapi untuk memperbaiki bagaimana sistem demokrasi ke depannya. Mungkin menurut saya ya, di 2029 mendatang harus ada perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi tidak ada lagi hal-hal seperti ini yang terjadi gitu. Jadi opini kita sekarang sebagai mahasiswa adalah untuk perbaikan bagaimana sistem demokrasi Indonesia nanti ke depannya. Bukan untuk membatalkan putusan hakim MK yang sudah diputuskan sekitar 2 minggu yang lalu. Begitu juga dengan pasangan-pasangan yang lain gitu kan. Ada yang katanya
mau gugat sampai ke PT UN betul gitu ya. Kita sebagai mahasiswa yang patuh akan hukum, masyarakat Indonesia yang patuh akan hukum, cuma bisa menghargai keputusan MK yang sudah ada, keputusan MK yang sudah diketok palukan kemarin, karena memang untuk sekarang ini tidak ada daya upaya, tidak ada cara, tidak ada juga landasan hukum ataupun hukum yang bisa membatalkan keputusan MK kemarin. Jadi mungkin berkaitan dengan hasil pemilu sekarang mungkin teman-teman expect-nya wah kurang seru nih kalau cuma nerima-nerima aja, tapi begitulah sistem Indonesia. Mungkin opini kita sekarang itu akan menjadi, kita mengharapkan menjadi perbaikan bagi sistem demokrasi Indonesia, apalagi di 2029 mendatang kita akan mengadakan lagi pesta demokrasi lagi, pemilu lagi. Mungkin teman-teman di sini yang belum milih kemarin di 2029 datang itu akan memilih, jadi banyak belajarlah dari pemilu sekarang. Kalau ada yang bilang politik itu bosan, itu salah. Politik itu seru loh diikutin ya, apalagi tahun ini itu seru banget diikutin sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak, Kak saya kan belum milih gitu, tapi nggak ada salahnya loh kita melek politik itu dari sekarang gitu. Coba ikutin pemilu sekarang itu gimana dinamikanya. Itu tuh untuk teman-teman nanti ketika sudah mengikuti konsentrasi pemilu lebih paham bagaimana cara memilih pasangan calon presiden ataupun capres yang teman-teman inginkan, karena itu satu suara kita itu berpengaruh ya. Yang penting jangan golput gitu. Nah, balik kepada keadilan, ada beberapa catatan-catatan MK di luar daripada keputusan yang bersifat final dan mengikat ini. Catatan-catatan tersebut adalah mengenai moral dan etik tersebut. Jadi yang harus dipahami adalah dalam proses pemilu kemarin, ya, ini saya cerita pengalaman pribadi, dari bulan 12 sampai bulan 2, memang ada beberapa, saya sepakat dengan yang disebutkan oleh sahabat Genta tadi, bahwa ada beberapa masyarakat yang terdisrupsi atau terdegradasi pikirannya. Jadi inilah yang kemudian menjadi pasar sebenarnya bagi para politisi. Misalnya pasar masyarakat itu minta duit, politisi kasih duit. Pasar masyarakat itu minta sesuatu yang misalnya bersifat transaksional, politisi kasih itu. Artinya tidak ada salah politisi di sini dalam hal keadilan, tapi salah masyarakat itu sendiri. Apa yang diminta oleh masyarakat, itulah yang diberikan. Politisi ini adalah penjual, masyarakat pembeli. Apa yang diminta pembeli, itulah yang diberikan. Adil tidak adil adalah balik kepada masyarakat. Yang harus dibenahi adalah pikiran masyarakat itu sendiri tentang keadilan. Tapi balik lagi kepada dalam teori kebenaran, bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Semua bersifat relatif, semua bersifat menurut pandangan masing-masing, semua bersifat perspektif. Yang saya katakan tadi, kita berpegang pada adil menurut Aristoteles. Adil adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan terbagi dua, yaitu keseimbangan numerik dan keseimbangan proporsional. Keseimbangan numerik berbicara tentang adil dalam satu unit. Kita sebagai warga negara mendapatkan hukum yang sama. Kita sebagai warga negara mendapatkan keadilan yang sama. Kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang yang sama. Kemudian keadilan proporsional, bagaimana kita sebagai seseorang, kita sebagai individu mendapatkan porsi yang sama atau porsi yang seimbang daripada individu-individu lain. Nah, keadilan balik lagi kepada perspektif masing-masing sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau saya melihat politik Indonesia ini sangat mudah sekarang. Jadi nggak usah lagi baca buku, lihat aja komentar netizen di Instagram, lihat aja komentar netizen di TikTok dan di Twitter. Itulah menjadi acuan kita kemana masyarakat itu berpijak. Nah, mengenai lebih baik calon presiden yang pandai berbahasa asing, Jerman dan segala macam, atau hanya pandai berretorika. Menurut saya gini ya, menjalin kerjasama dengan negara luar itu harus pandai berbicara, harus pandai berretorika. Retorika itu bukan cuma omong-omong teman-teman, tapi itu ilmu. Itu yang nggak bisa semua orang pelajari dan semua orang dapatkan. Nggak semua capres punya kemampuan istimewa tersebut. Bisa dilihat dari hasil debat. Maksud saya retorika itu tidak bisa hanya didapatkan dengan ilham begitu saja. Harus dipelajari, harus punya pengalaman yang besar. Kita bisa melihat track recordnya bagaimana. Menurut saya malah lebih bagus pemimpin yang bisa berretorika, berguna untuk negosiasi, berguna untuk menjalin kerjasama, daripada pemimpin yang ketika dihadapkan dengan satu permasalahan, satu solusi, hanya menjawab nanti kita tunggu hasilnya, nanti kita tunggu hasilnya. Dari mana hasil itu didapatkan kalau tidak ada proses yang dilewati? Menurut saya retorika itu penting. Pemimpin yang bisa berretorika, pemimpin yang bisa bernegosiasi, dan itu penting untuk menjalin kerjasama dan bagaimana menentukan arah ke depannya bangsa ini gimana.
ini tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebuah pilihan dan kelebihan dari sebuah pasangan calon. Mungkin satu pandai retorika, mungkin bagi pasangan yang lain itu mempunyai kelebihannya masing-masing tersendiri. Dan itu adalah pilihan dari seseorang. Ketika dia tidak memilih yang pandai retorika, dia lebih memilih yang lebih berani mungkin dan memiliki kelebihan-kelebihan lain. Dan itu adalah sebuah perbedaan yang harus kita hargai. Jangan hanya gara-gara kita bilang, oh pandai retorika ini lebih penting daripada yang lain. Ya kita terlalu mengedepankan itu aja, kan nggak mungkin. Karena kan orang juga berpendapat, oh aku nggak mau banyak yang retorika, aku maunya yang berani, yang memang kerja langsung dan lain sebagainya. Dan itu harus kita hargai teman-teman sekalian. Dan itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan disitulah pentingnya para akademisi dan para pemuda seperti kita. Kita harus mengedukasi masyarakat luar bahwasanya politik ini sudah selesai dan hasilnya itu harus kita hargai teman-teman sekalian. Dan itulah yang menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita harus bersifat visioner. Kita tidak boleh hanya terpaku di situ-situ aja. Kita harus fokus ke masa depan Indonesia, yaitu masa depan emas di tahun 2045. Seperti itu. Terima kasih. Napoleon, siapa yang tidak tahu Napoleon Bonaparte, yang merupakan suatu akademisi dari Military Academy Paris di Prancis, juga mempunyai latar belakang akademik militer. Nah, jadi yang kawan-kawan yang saya ingin sampaikan itu tidak melihat calon tersebut dari profesinya sekadarnya, tapi juga melihat dari bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia mempunyai capability untuk menjadi seorang leader, seorang Republik Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh semua pemateri tadi, kita tetap harus menerima segala keputusan yang telah dihasilkan dan juga diketok palu di MK pada beberapa minggu yang lalu. Terima kasih. Saya meminta 1 menit saja dari masing-masing pemateri untuk memberikan closing statement. Pertama, silakan dari Kanarendi. Silakan. Sebagai pemuda dan mahasiswa yang memiliki akal yang menurut Al-Ghazali yaitu al-insanu hayawanun natiq, di mana manusia merupakan hewan yang berakal, maka pada pilkada Aceh ke depan seharusnya kita berperan dan berkontribusi sebagaimana layaknya insan akademis. Jadi kita hindari konflik-konflik yang berakar pada konflik identitas, kita hindari hal-hal yang berbau tentang perpecahan. Jadi pilkada pada 2024 nanti pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang akan berlangsung di Aceh ke depan nanti, kita ambil peran kita sebagai partisipan, kita ambil peran kita sebagai warga negara yang baik, sehingga tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tidak ada yang namanya sara, dan tidak ada yang namanya yang harus ada rekonsiliasi. Sehingga akhirnya saya ingin mengatakan bahwa pada pilkada 2024 nanti kita bikin romantis saja. Sekian, terima kasih moderator. Silakan, Bang Fikram, 1 menit. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, hal yang sangat paling penting yang harus kita pahami adalah keterbukaan dan kedewasaan. Kita harus, memang di satu sisi kita memang harus mendesak adanya keterbukaan. Tetapi ketika semuanya sudah menghasilkan sebuah keputusan, maka kita harus dewasa untuk memilih tersebut. Balik lagi ke kita sebagai seorang pemuda, kita harus menunjukkan bahwasanya kita sebagai pemuda bukan hanya pemuda yang tidak peduli dengan perkembangan bangsa, tapi kita harus melihat dari segi-segi yang lain, di mana kita harus menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pemuda yang berefek sangat positif bagi perkembangan bangsa, walaupun itu dimulai dari hal-hal kecil. Karena ingat teman-teman sekalian, seorang penulis berkebangsaan Amerika bernama Zig Ziglar pernah berkata, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari Genta. Silakan, 1 menit, Genta. Nah, mungkin melihat bagaimana ada nih suatu quotes bahasa Jepang yang sangat Genta sukai, yang mungkin masuk ke dalam bagaimana situasi politik kita sendiri, yaitu kangeru yori kata ga kantan dan it's easier to give birth than to think. Itu lebih mudah untuk melahirkan daripada untuk memikirkan tentang melahir. Jadi secara singkatnya itu lebih mudah untuk beraksi daripada memikirkan. Seperti itu, mungkin sekian dari Genta. Terima kasih. Terima kasih, Genta. Selanjutnya yang terakhir, Kak Dika, silakan Kak, 1 menit. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya pada pagi hari ini ya. Semangat terus teman-teman ya, apalagi kita mau menjelang mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045, di mana kita yang akan menjadi calon pemimpin di masa depan
Jadi untuk dari sekarang persiapkan diri teman-teman, belajar sebaik-baiknya. Melek politik itu penting ya, jangan buta politik. Kalau buta politik malah lebih gampang dibodoh-bodohin ya. Jadinya jangan abu-abu, tentukan pilihanmu. Belajar dari sekarang untuk teman-teman karena generasi kita lah yang akan mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kalau dari kita sekarang gagal, jadi jangan harap ada 2045 Indonesia Emas tersebut. Jadi untuk teman-teman sekarang jangan takut sama politik, karena politik itu nggak kotor, tapi kotor dikit ya Pak ya. Jadi jangan takut sama politik. Mungkin sekian aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dika dan juga kepada seluruh pemateri yang telah berhadir. Beri tepuk tangan untuk kita semua.